Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisr Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bertemu dalam majelis ilmu, majelis yang mulia, yang setiap orang yang hadir di dalamnya insyaallah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul kafa'ati wal khiyari. Babul kafa'ati utawi iki iku bab nerangaken kufu wal khiyari lan khiyar. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arabu utawi wong Arab, ba'duhum iku utawi sebagiane Arab iku akfa'u ba'din, sekufune sebagiane wong Arab kang weneh. Wal mawali lan pira-pira mawali bekas budak, ba'duhum iku utawi sebagiane mawali iku akfa'u ba'din, sekufune sebagiane mawali kang weneh. Illa haikun, kejaba haik penjahit, au hajjamun utawa tukang cantuk. Rawahul hakimu,
wa fi isnadihi rawin lam yusamma kang ora den sebut jenenge, wastangqarahu Abu Hakim wa lahu syahid indal Bazzari an Mu'adz bin Jabal bisanadin munqati'in. Wa an Fatimah lan saking Fatimah binti Qais radhiyallahu anha anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi laha maring Fatimah binti Qais, ingkihi nikah sapa sira wadon Usamata ing Usamah, rawahu Muslimun. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ya bani Bayadah angkihi nikahna sapa sira kabeh Aba Hindin ing Aba Hindin wangkihu lan nikahna sapa sira kabeh ilahi maring Aba Hindin wa kana lan ana sapa Abu Hindin iku hajaman tukang cantuk, rawahu Abu Dawud wal Hakim bisanadin jayyid. Hadirin rahimakumullah, dalam bab ini kita menjelaskan tentang kafaah dan khiyar. Kafaah itu level ya, kalau dalam bahasa kita selevel, bahwa suami dan istri itu hendaknya selevel, tidak suaminya lebih tinggi dari istrinya atau istrinya lebih tinggi levelnya dari suaminya. Itu dalam rangka kebaikan, dalam rangka kebaikan untuk mendapatkan kebaikan dalam berkeluarga. Suami istri itu hendaknya ada sekufu, istilah kita sekufu, itu kufu atau kafaah, selevel dalam beberapa hal yang nanti akan dijelaskan. Yang kedua adalah tentang al-khiyar. Al-khiyar itu bolehnya memilih seorang istri untuk melanjutkan pernikahannya atau menfasakh, membatalkan pernikahannya. Nanti akan dijelaskan karena alasan-alasan tertentu. Akan disebutkan hadis-hadis di bawahnya tentang dua permasalahan tersebut atau tentang dua tema tersebut, yaitu al-kafaah dan al-khiyar. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Arab sebagian mereka itu adalah sekufu dengan orang Arab yang lainnya, dan bekas budak, orang yang dulu budak kemudian dimerdekakan, sebagian mereka itu selevel dengan sebagian yang lainnya, kecuali haid, orang yang berprofesi semacam tukang jahit atau yang berprofesi sebagai tukang hijamah, tukang cantuk atau istilahnya pekan. Rawahul Hakim wa fi isnadihi rawin lam yusamma wastangqarahu Abu Hatim wa lahu syahid indal Bazzar an Mu'adz bin Jabal bisanadin munqati'. Hadis pertama ini hadis yang melihat level atau kufu itu dari sisi orang Arab atau bukan orang Arab, budak atau bukan budak, bekas budak atau bukan bekas budak, dilihat dari situ. Hadis yang menjelaskan tentang ini, hadis yang dikritik oleh sebagian ulama sebagai hadis yang dhaif, yang nanti akan ada hadis lainnya yang itu hadis sahih yang dibuat sebagai pegangan oleh para ulama. Yang pertama di sini adalah level dalam pernikahan itu dilihat dari yaitu bangsanya.
bahwa orang Arab itu levelnya hanya dengan orang Arab. Jadi kalau ada orang menikah, orang Arab menikah, maka hendaknya dia menikahi perempuan Arab juga. Kalau ada orang tua mau menikahkan anaknya yang orang Arab, maka hendaknya dia menikahkannya dengan orang Arab juga. Karena kalau nggak orang Arab, nggak selevel. Ini hadis yang pertama menjelaskan seperti itu. Meskipun nanti akan keadaannya akan berbeda, nanti dijelaskan dalam hadis yang lainnya bahwa yang terpenting itu bukan masalah Arab atau bukan Arabnya, tetapi al-ibrah itu indallah. Yang dibuat pegangan itu adalah derajatnya indallah. Kalau seorang laki-laki itu adalah orang yang mulia, dengan pengertian orang yang taat, orang yang beragama, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paham tentang ilmu agama, orang yang akhlaknya baik, maka tentu meskipun dia bukan orang Arab, dia lebih mulia dibandingkan dengan orang Arab yang tidak bertakwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Baik dia orang Arab atau orang Ajam, itu bukan ukuran. Jadi Arab atau Ajamnya itu bukan ukuran. Ukurannya adalah dalam segi ketakwaannya. Sehingga hadis ini tidak dipakai oleh sebagian ulama dalam hal pernikahan. Karena dalam prakteknya nanti di belakang ternyata Nabi itu menikahkan misalnya orang yang dia budak atau bekas budak dinikahkan dengan misalnya orang Quraisy, perempuan yang berasal dari Quraisy, dan seterusnya. Yang dia budak dengan yang mantan budak dengan yang orang merdeka, itu akan ada di belakang praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dijadikan pegangan oleh para ulama dalam hal sekufu ini yang paling utama adalah dari sisi agamanya, dari sisi derajatnya indallah, bukan dari sisi strata sosialnya. Karena di sini dikatakan dalam hadis yang pertama, orang Arab itu selevelnya dengan orang Arab. Orang Arab seakan-akan tidak selayaknya dia menikahi perempuan yang bukan Arab, atau perempuan yang Arab tidak selayaknya dia menikah dengan laki-laki Arab, karena nggak selevel dia, tidak sekufu. Demikian juga al-mawali. Al-mawali itu artinya orang-orang yang dulu budak kemudian dimerdekakan. Itu namanya maula, jamaknya mawali. Mawali itu sekufunya juga dengan mawali yang sama. Artinya karena dia orang yang merdeka, dulu memang budak kemudian sudah dimerdekakan, maka selevelnya dengan orang yang sama, yaitu orang yang dulu budak kemudian dimerdekakan. Itu levelnya seperti itu. Kemudian illa ha'iqon au hajamun. Kemudian profesi itu juga menjadi ukuran dalam hal level dalam pernikahan. Kita sebenarnya sudah biasa menggunakan istilah kufu ya, dalam bahasa sehari-hari, tapi kuf'un itu sebenarnya dalam bahasa Arab. Yang kita lebih mudahnya kita bahasakan level, meskipun itu kurang pas mungkin ya, tetapi dari sisi suami istri itu dia harus sekufu, dia harus selevel dalam hal termasuk dalam hal nasab, kemudian di sini dalam hal profesi. Dalam hadis yang pertama, kita masih menjelaskan hadis yang pertama yang tadi dikatakan bahwa hadis ini
hadis yang dhaif yang para ulama tidak menjadikannya sebagai hujjah dalam hal pernikahannya. Tetapi kita hanya menjelaskan yang tertera di sini, bahwa dalam menikahkan seorang anak perempuan itu juga lihat dari sisi calon suaminya itu profesinya apa. Karena ada profesi-profesi itu yang disebut profesi yang dani'ah, profesi yang rendah. Misalnya, calon suaminya itu seorang hajam, tukang cantuk atau tukang bekam. Nah, itu dianggap tukang bekam itu profesi yang rendah, bukan berarti haram. Ya, itu halal. Seseorang kalau berprofesi seperti itu adalah profesi yang halal. Atau haik itu sebenarnya bukan penjahit yang besar, karena kalau sekarang ada penjahit yang konveksi itu misalnya, itu kan penjahit juga, itu bisa kaya raya, bisa besar ya. Bukan yang itu, tetapi dia yang penjahit rendahan. Nah, yang nggak punya alat jahit saja mungkin nggak punya, cuman dia menjahit secara tradisional. Pokoknya itu juga tergolong sebagai profesi yang rendah. Atau misalnya tukang sampah, apa istilahnya, yang cari mengais sampah di mana-mana itu, pemulung misalnya, itu juga profesi yang rendahan. Nah, kita punya anak misalnya dilamar oleh pemulung misalnya, atau bisa jadi pemulung itu dari sisi derajatnya indallah bisa lebih tinggi daripada orang yang pekerjaannya itu mulia. Nah, mulia dari sisi apa? Mulia itu ukuran di sini bukan dari sisi halal haram ya, tetapi dalam pandangan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, kalau ada orang misalnya pemulung, itu kan kayak orang miskin, rendah, kan gitu derajatnya. Kalau ketemu orang nggak begitu dianggap, kayak nggak dimanusiakan karena profesinya yang rendah. Padahal bisa jadi seorang pemulung itu waliullah, bisa jadi dia orang yang soleh, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Orang yang kerjaannya tukang bekam, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Tetapi dalam kehidupan sosial di masyarakat, orang yang berprofesi seperti itu kan seperti orang yang rendahan. Nah, seperti orang yang rendahan. Itu juga menjadi pertimbangan di dalam menikahkan seorang anak. Artinya kalau misalnya kita punya anak perempuan kok calonnya kayak begitu, berarti nggak level. Hendaknya nggak usah dinikahkan dengan yang seperti itu. Nah, ini yang pertama, hadis yang pertama menjelaskan kafaah dari sisi itu, dari sisi profesi, dari sisi nasab, dari sisi strata sosial di masyarakat. Dilihat dari itu. Nah, meskipun nanti Nabi dalam hadis yang kedua itu tidak menganggap itu sebagai hal yang mesti dipertimbangkan dalam pernikahan. Itu ya, tetapi itu bukan yang paling utama. Nah, itu ya, tetapi itu bukan yang paling utama, karena yang paling utama adalah agamanya. Yang paling utama adalah ketakwaannya. Yang paling utama adalah akhlaknya. Itu yang paling utama. Karena terkadang dia profesinya luar biasa, dia seorang bisnismen misalnya, seorang pejabat, atau dia gelarnya misalnya bertumpuk-tumpuk, dia orang yang tinggi derajatnya, pendidikannya tinggi, tapi ternyata agamanya nggak baik, dia tidak bertakwa. Nanti kalau anaknya dinikahkan dengan dia, nanti bisa dianiaya, bisa terjadi KDRT, dia bisa diperlakukan tidak baik oleh suaminya, kan bisa jadi seperti itu.
Secara zahir laki-laki itu orang yang sukses, dia memiliki kedudukan di masyarakat, di mata masyarakat, dia memiliki harta yang kekayaan yang banyak, tetapi agamanya nggak bagus, bukan orang yang bertakwa, bisa menyengsarakan anak perempuan itu yang dinikahkan dengannya. Karena itulah maka pertimbangan utamanya itu bukan pada profesinya, bukan pada bukan pada nasabnya, bukan pada kedudukan sosial di masyarakatnya, atau bukan pada gelarnya, pendidikannya, bukan dilihat semata-mata dari situ, tetapi juga harus melihat dari sisi agama dan akhlak dari laki-laki tersebut. Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ingkihi Usamah. Jadi ceritanya Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais ini seorang Quraisyah, berasal dari suku Quraisy. Artinya dari sisi nasabnya beliau bagus, orang Arab. Beliau juga perempuan yang solihah. Beliau termasuk perempuan yang masuk Islam termasuk di awal, kemudian ikut hijrah juga ke Madinah. Terus Fatimah bintu Qais ini juga cantik, dia cantik, memiliki kemuliaan, berasal dari suku Quraisy. Fatimah binti Qais itu dilamar oleh dua orang. Yang pertama namanya Muawiyah, yang kedua namanya Abu Jaham. Muawiyah dan Abu Jaham itu melamar Fatimah bintu Qais. Kemudian Fatimah bintu Qais ini datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang itu. Wahai Rasulullah, saya dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Mana yang aku terima dari keduanya? Meminta pertimbangan Nabi, mana yang diterima di antara keduanya. Keduanya sama-sama dari suku Quraisy, orang Arab dari suku Quraisy. Dari sisi strata sosialnya sudah selevel dengan Fatimah bintu Qais. Kemudian bagaimana jawaban Nabi? Sebelum Nabi menjawab ingkihi Usamah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma Muawiyah fasa'lukun la malalahu. Kalau Muawiyah ini orang yang miskin, dia nggak punya duit, nggak punya harta. Kalau kamu nanti menikah dengan Muawiyah, kamu bisa kelaparan, ya, secara bahasa artinya kehidupan kamu bisa sengsara karena dia miskin. Kalau suaminya miskin kan biasanya perempuan itu akan jadi sengsara. Yang asalnya cantik menjadi nggak cantik lagi, yang asalnya gemuk jadi kurus dan sebagainya karena kurang makan. Kemudian dia harus ikut bekerja dan sebagainya. Akhirnya yang dulunya waktu belum menikah cantik, kemudian gemuk, menjadi karena menikah dengan suami yang miskin jadi berubah. Dulu putih, sekarang jadi hitam karena dia harus ikut ke sawah, karena dia harus bekerja keras dan sebagainya. Maka Nabi tidak merekomendasikan untuk menikah dengan Muawiyah karena kondisi Nabi mengatakan Muawiyah itu orang yang miskin, dia nggak punya harta. Berarti itu juga perlu diperhatikan. Kemudian wa amma Abu Jaham fala yadau al-asa an atiqihi. Sedangkan Abu Jaham itu tidak meletakkan tongkat dari pada pundaknya. Artinya dia dzarrab, orang yang tukang memukul. Abu Jaham itu suka memukul perempuan.
Kamu nanti juga sengsara juga kalau nikah dengan Abu Jaham. Kalau tiap hari dipukulin terus, bisa apa namanya, nggak bahagia, dia bisa sengsara kalau menikah dengan Abu Jaham. Yang Muawiyah itu miskin, nggak punya duit, hartanya sedikit. Yang Abu Jaham itu suka mukul perempuan. Maka jangan nikahi keduanya. Nabi mengatakan, ingkihi Usamah. Kamu menikahlah dengan Usamah. Siapa Usamah itu? Usamah Maula. Usamah Ibn Zaid. Yang dulunya itu, yang kemarin kita ceritakan. Beliau Usamah ini laki-laki mulia dari sisi ketakwaannya. Beliau adalah budaknya Nabi, dulu budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Usamah ibn Zaid. Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pernah diangkat menjadi anak angkat beliau, Usamah ibn Zaid. Artinya beliau maula, bekas budak. Nabi malah mengatakan ingkihi Usamah, kamu menikah saja dengan Usamah, nggak usah dengan Muawiyah, nggak usah dengan Abu Jaham, tetapi nikahlah dengan Usamah. Dia bawa 2 orang, tetapi ternyata yang disodorkan Nabi yang lain, yang lainnya yaitu Usamah. Di sini kan memperlihatkan bahwa status sosial ini tidak menjadi pertimbangan utama. Status sosial tidak menjadi pertimbangan utama. Usamah bin Zaid itu mantan budak, sementara Fatimah bintu Qais itu seorang mulia, cantik, memiliki kedudukan dari suku Quraisy. Artinya ada kemuliaan pada Fatimah bintu Qais. Tetapi kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk menikah dengan Usamah ibn Zaid yang dia adalah mantan budak. Nah, berbeda dengan hadis yang pertama tadi. Makanya para ulama kemudian lebih condong kepada bahwa yang mesti diperhatikan dalam hal sekufu ini adalah dari sisi ketakwaannya, dari sisi derajatnya indallah, itu yang lebih utama. Meskipun dia mantan budak, tetapi kalau dia lebih bertakwa, maka itu lebih layak untuk dinikahkan dengan anak kita. Meskipun dia misalnya pekerjaannya bukan pekerjaan yang mulia, tetapi dia punya pekerjaan, meskipun pekerjaannya itu tidak mulia menurut manusia, tetapi kalau dia orang yang baik agamanya, orang yang bertakwa, orang yang soleh, yang akhlaknya bagus, maka dia lebih layak untuk dinikahkan dengan anak kita. Ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang kedua, bahwa ternyata status sosial di sini dikalahkan dengan dengan statusnya indallah dari sisi agamanya, dari sisi agama dan akhlaknya. Di sini kalau Usamah berarti dia bukan orang yang suka memukul perempuan. Kemudian dia juga bukan orang yang miskin seperti Muawiyah, sehingga dia lebih layak untuk menjadi suami dari Fatimah binti Qais, meskipun Usamah itu adalah mantan budak, bukan orang yang merdeka dari awal. Hadirin rahimakumullah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya Bani Bayadah, wahai Bani Bayadah. Bani Bayadah itu berasal dari kaum Ansor di Madinah. Angkihi Aba Hindin, nikahkanlah anak kalian dengan Aba Hindin. Wangkihulan nikailah Aba Hindin. Wa kana hajjaman,
Dan Abu Hindin itu adalah orang yang berprofesi sebagai tukang bekam. Rawahu Abu Dawud wal Hakim bisanadin jayyid. Tadi kita katakan tukang bekam itu salah satu profesi yang dianggap rendah oleh masyarakat. Dianggap rendah oleh masyarakat. Kita nggak bilang tadi apa? Bukan dari sisi syara. Artinya nanti misalnya ada di antara kalian menjadi tukang bekam, kemudian udah berhenti aja jadi tukang bekam karena dianggap rendah. Enggak seperti itu. Karena ini bukan profesi, ketika dikatakan rendah itu bukan berarti haram. Bukan berarti pekerjaan yang haram. Termasuk misalnya bekerja sebagai seorang pemulung. Itu adalah profesi yang rendah di mata masyarakat. Tetapi itu belum tentu hukumnya haram. Selama dia nggak ngambil punya orang lain, karena ada pemulung juga yang masih punya orang diambili oleh dia. Berarti dia melakukan mencuri, perkara yang haram. Tetapi jika normal, sebagaimana pemulung pada umumnya, kan dia melakukan profesi yang halal. Tapi rendah di mata masyarakat. Rata-rata perempuan nggak mau kalau menikah dengan pemulung. Kecuali pemulung juga perempuannya. Kalau dia perempuan yang bukan seprofesi dengan dia, rata-rata lihat nggak mau. Meskipun ganteng misalnya, tapi pemulung. Dia mikir. Karena dari sisi strata sosial dan pekerjaan, dia itu rendah. Beda lagi kalau melihat orang yang misalnya profesinya itu mulia menurut manusia. Dia kerja di kantor, atau dia kerja di bank, itu kan dalam pandangan mata masyarakat itu seperti tinggi. Dia orang kantoran, kalau kerja pakai sepatu, pakai celana, pakai dasi misalnya, atau dia seorang dosen, profesor, atau dia seorang yang punya direktur misalnya, punya pabrik, itu tinggi. Sering seseorang itu lebih memilih itu. Dan itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya apabila dia memilih orang yang, karena di sini kan juga disebutkan kalau dia orang miskin, Muawiyah itu orang miskin, nggak usah nikah dengan dia. Artinya kan dia juga, kalau seorang perempuan misalnya dia memilih calon suaminya itu orang yang berprofesi yang bagus dalam pandangan masyarakat, itu juga nggak masalah. Hanya saja jangan semata-mata itu yang menjadi pertimbangan, karena yang lebih menjadi harus pertimbangan tadi ketakwaannya itu. Dari sisi akhlaknya itu yang harus lebih menjadi pertimbangan dibandingkan dengan sekedar profesi atau kekayaan. Karena bisa jadi ada orang yang lengkap, sudah kaya, nasabnya bagus, agamanya bagus, akhlaknya bagus lagi. Nah itu berarti pilihan utama. Ada juga yang kemudian ternyata dia orang kaya, profesinya bagus, jabatannya bagus, tetapi akhlaknya nggak bagus. Kan banyak yang seperti itu karena kesibukannya untuk cari duit, kemudian dia nggak belajar ilmu agama, dia nggak tahu akhlak yang baik, dia sholat aja enggak misalnya. Maka itu bukan pilihan kalau yang seperti itu, karena itu akan membahayakan bagi perempuan tersebut, khususnya membahayakan akhiratnya, membahayakan dunianya dan juga akhiratnya nanti, karena suaminya yang semestinya membimbing dia justru nanti bisa membawa dia kepada keburukan-keburukan. Yang ketiga bisa jadi dia dari sisi profesinya dia misalnya miskin, profesinya rendah di mata masyarakat, tetapi
dia agamanya bagus, akhlaknya bagus. Nah, ini juga bisa menjadi lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan yang dia jabatan atau profesinya bagus dari sisi duniawinya, namun agamanya tidak bagus. Intinya apa? Dari sisi agama ini menjadi pertimbangan utama, baru kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lainnya dalam hal seorang perempuan itu mencari calon suaminya. Hadirin rahimakumullah, kita kembali di sini tadi Abu Hindun, ya. Abu Hindun itu dia adalah seorang hajam. Dia pertama dia budak juga, mantan budak, jadi maula. Nama aslinya Abu Hindun itu Abdullah. Dia bekas budak dari Farwah ibn Amr. Itu sayyidnya, pemilik dari Abdullah yang kunyahnya Abu Hindin, itu adalah Farwah ibn Amr. Kemudian Abu Hindin atau Abdullah ini dimerdekakan. Dimerdekakan oleh tuannya sehingga dia maula, dan profesinya itu adalah tukang bekam. Dari satu sisi dia itu apa? Dia itu mantan budak, berarti lebih rendah status sosialnya dibandingkan dengan ini Bani Bayadah yang berasal dari Ansar yang merdeka. Kemudian di sisi yang lain dia juga berprofesi rendah, yaitu sebagai tukang bekam. Kemudian Abu Hindun ini meminta untuk dinikahkan dengan orang dari Bani Bayadah yang dari status sosialnya lebih tinggi dibandingkan dengan status sosial dari Abu Hindin. Kemudian Nabi bersabda kepada Bani Bayadah, ya Bani Bayadah, angkihi Aba Hindin wangkihu ilaihi. Artinya meminta kepada Bani Bayadah untuk menikahkan putri-putri mereka, artinya putri mereka dengan Abu Hindin, meskipun Abu Hindin itu seorang maula, meskipun Abu Hindin itu berprofesi sebagai tukang bekam, tetapi dia dari sisi agamanya itu baik, maka nikahkanlah dengan dia. Nah, hadirin rahimakumullah, hadis yang ini juga memperkuat hadis yang kedua, kemudian memperkuat hadis yang kedua dari sisi bahwa dalam hal menikahkan itu yang dilihat, yang menjadi pertimbangan utamanya bukan dari sisi strata sosial dan pekerjaan, tetapi yang dilihat adalah dari sisi kebaikan agamanya dan kebaikan akhlaknya. Itu yang menjadi pertimbangan utama. Bukan berarti yang lain tidak dipertimbangkan juga, tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah dari sisi agamanya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawa sapa Aisyah khuyirat. Nah, sekarang yang khiyar. Khuyirat dan wai pilihan sapa Bariratu Barirah ala zaujiha ing atase bojo lanange Barirah. Khina ataqat ing dalem nalikane merdeka sapa Barirah. Muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Wali Muslimin anha radhiyallahu anha anna zaujaha satemene bojo lanange Barirah iku kana ana sapa zaujuha iku abdan kawula. Wa fi riwayatin anha kana ana sapa zaujuha iku khurran wong kang merdeka. Wal awwalu lan utahe kang kawitan iku asbatu luweh kuat sanate. Wasahhalan sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu indal Bukhari annahu satamane
zaujuha iku kana ana sapa zaujuha iku abdan kawula. Nah, sekarang masalah khiyar, yaitu dibolehkannya memilih antara mempertahankan pernikahannya atau dia melakukan fasakh atau merusak atau membatalkan akad pernikahannya. Di sini diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Barirah itu diberikan pilihan atas suaminya ketika beliau dimerdekakan. Jadi Barirah ini asalnya seorang perempuan yang statusnya budak. Suaminya ini juga berstatus sebagai seorang budak. Jadi suami istri sama-sama seorang budak, hamba sahaya. Kemudian si Barirah istrinya ini dimerdekakan oleh tuannya. Berarti menjadi levelnya jadi berubah, ya kan? Kalau yang awalnya itu sama-sama budak, suami maupun istri sama-sama budak, sekarang istrinya menjadi bukan budak lagi karena sudah dimerdekakan, sementara suaminya masih berstatus sebagai budak. Nah, di sini Barirah kemudian diberikan pilihan untuk melanjutkan, artinya mempertahankan keluarganya, mempertahankan suaminya yang masih berstatus sebagai budak tetap menjadi suaminya, atau dia memilih untuk fasakh, artinya difasakh akad pernikahannya karena statusnya sudah berbeda. Ini tentang masalah khiyar. Karena apa? Sudah nggak sekufu lagi antara antara suami dengan istrinya tersebut dari sisi strata sosialnya tersebut. Nah, meskipun dia masih bisa mempertahankannya. Kenapa? Karena tadi yang menjadi pertimbangan utama itu bukan masalah budak atau bukan budak, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah ketakwaannya. Nah, budak bisa lebih baik dari orang merdeka, indallah, daripada orang yang merdeka tadi. Nah, budak yang mereka misalnya budak berkulit hitam, ini hanya gambaran. Misalnya seorang budak berkulit hitam, tetapi dia bertakwa, maka itu jauh lebih bagus daripada orang yang merdeka berkulit putih, misalnya kaya raya, tetapi dia tidak bertakwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum, seperti yang tadi kita jelaskan. Dalam Islam itu kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya, bukan dilihat dari sukunya, bukan dilihat dari jenis kelaminnya, bukan dilihat dari sisi profesinya, bukan dilihat dari sisi kekayaannya, bukan dilihat dari wajahnya, tampan atau jelek, cantik atau enggak, bukan dilihat dari itu kemuliaan seseorang. Tetapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Ini konsep Islam, yang paling pokok. Maka jangan membeda-bedakan seseorang itu dari sisi suku. Oh, itu dari suku ini Jawa, ini suku Aceh, ini suku Melayu, ini suku Batak, ini suku. Bukan, tidak dilihat dari sisi itu. Kita semuanya sama, umat Islam itu semuanya sama dari sisi itu. Tetapi yang membedakan adalah dari sisi ketakwaannya. Kalau dia dari, apalagi kalau di Indonesia ini secara umum kan ya, suku semuanya selevel. Bukan orang Jawa lebih mulia daripada orang Melayu, atau orang Melayu lebih mulia daripada orang Batak, enggak. Sama dari sisi itu, tapi ketakwaannya lah yang nanti menjadi ukuran. Nah, kaya miskin juga bukan penentu kemuliaan. Tampan jelek juga bukan ukuran kemuliaan.
hitam putih juga bukan kemuliaan, parameter dari kemuliaan seseorang. Nah, ini di dunia masih ada yang seperti itu. Islam sudah dari sejak dulu, Islam itu tidak membeda-bedakan suku, warna kulit, bahasa, itu sudah tidak dibeda-bedakan dari awal. Kalau di dunia bahkan di Amerika saja itu masih ada istilah orang berkulit hitam dan orang berkulit putih, itu masih dibedakan. Nah, kalau dalam Islam udah nggak ada, dari dulu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Budak berkulit hitam yang bertakwa itu lebih mulia daripada orang merdeka berkulit putih yang tidak bertakwa. Jadi ketakwaannya lah yang menjadi ukuran utama. Ini penting untuk kita tegaskan agar kita ini tidak menilai seseorang hanya dari sisi jabatan, dari sisi strata sosial saja. Terkadang kita menjadi sombong kepada orang lain, sombong di hadapan suku yang lain, sombong di hadapan orang yang miskin, sombong di hadapan orang yang berkulit hitam dan sebagainya, merasa bahwa kita lebih baik daripada mereka. Kadang menjadi bahan olok-olokan karena dia kulitnya hitam, berambut keriting, kemudian menjadi bahan cemoohan dari suku yang lainnya. Nah, padahal itu sama sekali bukan menunjukkan statusnya indallah. Karena kalau derajatnya indallah, penilaiannya adalah pada ketakwaannya. Hadirin rahimakumullah. Tetapi dia diberikan pilihan di sini, Barirah diberikan pilihan untuk lanjut atau enggak, karena itu juga menjadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan setelah dari sisi keagamaannya, apakah dia akan lanjut atau tidak. Karena sering level dalam strata sosial itu menjadi pemicu tidak baiknya dalam rumah tangga. Misalnya istrinya itu kaya raya, itu sering melecehkan suaminya. Kalau istrinya lebih kaya dari suaminya, itu sering terjadi. Ini tidak mutlak, karena yang utama tadi apa? Dari sisi agama. Kalau sudah agama, kaya atau miskin, dia bukan masalah. Meskipun istrinya lebih kaya dari suaminya, dia tetap hormat kepada suaminya karena si istri paham tentang agama, paham tentang syariat Islam. Nah, tetapi di sini sering sekali memicu tidak adanya sekufu, termasuk dalam harta, sekufu dalam pekerjaan, itu sering memicu dari rusaknya sebuah keluarga. Misalnya istrinya seorang perempuan karir, bekerja di kantor, kemudian suaminya pemulung. Kira-kira bisa nggak rumah tangganya bertahan lama? Kadang istrinya malu punya suami itu, nggak mengakui suaminya sebagai suaminya. Ini kalau di sinetron bisa jadi terjadi ya, bisa jadi terjadi. Atau misalnya suaminya, istrinya uangnya banyak, penghasilannya besar, kemudian istrinya penghasilannya besar, suaminya kecil, maka bisa direndahkan suaminya oleh istrinya. Atau istrinya cantik sekali, suaminya jelek, hitam, jelek, pendek misalnya, maka ini bisa juga jadi masalah. Juga bisa jadi masalah. Makanya keseimbangan suami istri itu juga sesuatu faktor yang penting untuk kebaikan. Makanya ada istilah kafaah di sini. Atau misalnya suaminya dari orang yang berkulit putih, dari suku yang menurut orang bagus misalnya, kemudian suaminya itu rendah, itu juga berpengaruh. Istrinya S3,
suaminya tamatan SD misalnya. Nah, suaminya tamatan SD sementara istrinya sudah S3 doktor. Suaminya tamatan SD. Gimana mempertahankan keluarga yang nggak seimbang seperti itu? Diajak musyawarah pun nggak nyambung, diajak diskusi nggak nyambung karena beda level dari sisi pendidikan. Beda kalau misalnya selevel anak pondok dengan anak pondok misalnya, atau S1 dengan S1, S2 dengan S2, kan dia bisa serempak, serempak. Nah, makanya itu juga menjadi pertimbangan kafaah tadi itu. Itu semuanya bukan dalam rangka untuk membeda-bedakan orang, tetapi dalam rangka untuk menjalin kebaikan dalam sebuah keluarga antara suami dan istri. Hadirin rahimakumullah. Wa anid Dhahhak bin Fairuz. Satu lagi ya, satu lagi. Wa anid Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtani. Ini satu meneh ingsun iku aslamtu was mlebu Islam sapa ingsun wa tahti lan ing dalem ngisor ingsun ukhtani utawi dulur loro kang dadi bojone. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talik nolaka sapa sira ayyatahumma ing endi-endi karone sita kang ngersakaken sapa sira. Rawahul khamsah ila Nasa'i as-sahahahu Ibnu Hibban wa Daraqutni wal Bayhaqi wa a'allahu al-Bukhari. Kalau yang tadi kebolehan untuk khiyar itu karena melihat sekufunya, karena kufunya itu sudah berubah, maka si Barirah diberikan khiyar untuk tetap mempertahankan suaminya atau dia memilih fasakh. Nah, sekarang yang kedua di sini adalah karena faktor di sini diceritakan dalam faktor agama. Jadi ada seseorang dia masuk ke dalam agama Islam, dia punya istri dua, bersaudara, adik kakak. Nah, ini dalam syariat Islam kan nggak diperbolehkan. Dalam syariat Nabi Muhammad, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan. Dulu pernah diperbolehkan dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad menikahi dua perempuan sekaligus bersaudari itu haram hukumnya. Nah, di sini ada seorang laki-laki ketika dia masuk Islam, dulunya belum Islam, dia punya istri kakak adik. Kemudian dia masuk Islam. Nah, kemudian bertanya kepada Nabi, gimana ini? Dia masih punya istri dua, adik kakak. Nabi kemudian bersabda kepada laki-laki itu yang sudah masuk Islam, ceraikan salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki. Nah, silahkan kamu pilih dari dua itu mana yang kamu jadikan istri terus, mana yang kamu ceraikan. Karena harus diceraikan salah satunya. Di sini dia memilih untuk mana yang kamu ceraikan di antara kedua perempuan tersebut. Kenapa? Karena itu haram, diharamkan di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.